teman-teman yang lain dulu ya. Ya, kabar malam, Pak. Makasih banyak, Pak Amin. Selamat malam Ibu Gigi. Selamat malam, Ya, selamat malam sama juga untuk sih. Bapak Randi Jumiadi. Selamat Selamat bergabung bergabung di di webinar. webinar malam ini. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi boleh ya Bu ya? Sama Bapak Randi ya? Iya, Biar silakan, Mas. Silakan. Ya, ya. Sambil sambil nunggu nunggu nih, nih, Ibu Ibu mungkin mungkin ada ada yang yang mau mau ditanyain ditanyain gimana? gimana? Sedang Sedang trade trading apa apa ini, ini Bu? Bu? Lagi tunggu data besok ya, Mas. CPI-nya Amerika ya, Mas. Betul, Betul, betul. betul. Memang Memang besok besok datanya data. sangat krusial atau sangat penting ya. Iya, Untuk Mas. data-data yang ditunggu oleh pelaku pasar untuk melihat rencana Bank Sentral Amerika ini wacananya untuk menaikkan maaf untuk menurunkan suku bunganya itu peluangnya apakah semakin tinggi atau semakin turun? Karena seminggu terakhir ini udah mulai turun ekspektasinya karena memang mengantisipasi data inflasi besok yang diprediksi itu naik. Naiknya sih nggak banyak, 0,1%. Cuma itu Iya, agak naiknya cuma sedikit. 0,1, Mas. Iya, Ya, cuma cuman itu itu agak agak menghambat menghambat sedikit sedikit ya. saja. Jadi ini, Tapi yang Mas, Saya saya baca-baca ya. kira-kira nanti CPI ini sudah besok pembalikan tren, sudah tren apa lagi nih, Mas? Sudah dolar menguat lagi. Kalau Kalau menurut menurut saya saya sih, sih ya, karena karena memang memang alasannya alasannya CPI CPI naik naik itu itu yang yang saya saya baca-baca baca-baca ya ya dari dari beberapa beberapa referensi referensi itu itu ya, ya, dari dari news news yang yang ada ada di di website-website website-website besar besar itu itu mereka mereka beralasan beralasan kalau kalau kenaikan kenaikan CPI CPI ini ini didasari didasari oleh oleh kenaikan kenaikan energi. energi. Sedangkan Sedangkan kalau kalau kita kita melihat melihat harga harga eh, minyak selama sebulan terakhir itu atau sepanjang bulan Desember itu malah di stay di area 70, malah sempat turun di 68 gitu. Jadi itu menurut saya tidak relevan sih. Tetapi ya kita tinggal menunggu aja. Kalau tebakan saya pribadi sih harusnya turun ya gitu ya, Bu. Karena memang kalau beralasan ataupun mengambil dasar dari harga energi itu harusnya turun. Apalagi eh, pemangkasan produksi dari OPEC itu nggak berhasil ya. Jadi memang ada semacam perang dagang untuk produsen minyak di dunia ini, termasuk Arab Saudi yang minggu ini menurunkan harga jualnya gitu untuk meningkatkan daya saingnya gitu. Iya, Mas. Iya, Iya, jadi kan ini kalau misalnya ekonominya Amerika baik-baik saja, data-datanya baik-baik saja kan. Dan The Fed mempertahankan suku bunganya higher for longer, tetap iya, di 5,2 sampai 5,5 gitu. Berarti kan dolar menguat itu ya, Mas. Tapi betul, betul. masih ditunggu lagi data CPI besoknya ini, Mas. Betul, Begitu. data inflasi atau indeks harga konsumen ya kalau orang Indonesia taunya ya. Ya, Iya. oke. Jadi Eh, CPI itu bisa jadi pembentuk tren ya, Mas? Betul, karena memang data yang kita lihat kemarin untuk data NFT itu kan cukup bagus ya. Itu jadi semakin menurunkan ekspektasi adanya pemangkasan di bulan Maret gitu, Bu. Jadi memang Cukup bagus, itu, Mas. Tapi dolarnya menguat. Waktu itu malam naik, Mas. iya, itu Naiknya naik, tetapi untuk kan balik Aussie lagi. sampai 100. Mm, 107 pip. iya, Iya, padahal betul, datanya kan hijau tuh, Mas. Tapi betul. kebalik-balik Ada respon pasar mungkin hanya ada tidak revisi aja, Bu, signifikan. yang bulan sebelumnya. Itu yang membuat harga nggak bergerak banyak ya. Jadi karena memang Iya, revisi data yang bulan sebelumnya itu yang agak memberatkan penguatan dolarnya. Jadi agak terbatas. Jadi memang pelaku pasar termasuk mayoritas analis ya ataupun banyak trader di New York yang disurvei itu akan menunggu data besok gitu, untuk data inflasinya. iya. Selamat Jadi malam juga Mas, Ibu Risma, Bapak Charles, Bapak Adi, Ibu Emi, Bapak Daniel, Bapak Chandra, dan dengan user ID LD. Selamat malam, selamat bergabung. Oke, ini udah lumayan banyak ya, sekitar eh, 11. ya sekitar 9 orang ya. Apa kita bisa mulai aja nih? Mungkin pembukaan akan dibuka oleh oleh Bapak Bapak Freddy Freddy selaku selaku wakil wakil pialang pialang dari dari PT ASB. BTHSB. Waktu Waktu dan dan tempat tempat, silakan silakan Pak. Pak.
Oke, baik, siap. Terima kasih untuk obrolan singkat yang tadi sudah disampaikan sama Pak Amin selaku salah satu tim analis dari HSB Investasi. Dan tadi sudah disambung dari salah satu sobat trader atas nama Ibu Kiki. Di sini kami ucapkan selamat datang dan selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdial Putra. Di sini saya bertugas sebagai wakil pialang dari perusahaan PT Hanes Nusa Berjangka. Di HSB ini nantinya untuk market atau tema malam ini itu adalah implikasi data inflasi pada dolar Amerika. Dan dari tim analis sendiri nanti akan dipandu dari Bapak Amin selaku salah satu tim analis. Itu kira-kira seperti itu ya. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwasanya di awal tahun ini banyak sekali momentum-momentum tentang fundamental dari market. Salah satunya adalah di minggu kemarin kita sudah rilis tentang data farm payroll dan membuat pergerakan dalam satu malam cukup fluktuatif di minggu kemarin. Dilanjut dalam minggu ini salah satunya adalah market akan fokus nih dengan yang namanya data Consumer Price Index yang akan dirilis pada hari Kamis di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu kira-kira seperti itu. Sobat trader semua, silakan nanti rekan-rekan bisa siapkan pertanyaan apa yang akan disampaikan, termasuk selain bertanya tentang pertanyaan untuk dampak market, kalau rekan trader ada open posisi, juga bisa sampaikan bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk rekan-rekan yang belum gabung ya, yang belum join untuk bisa join di HSB, mungkin bisa segera manfaatkan promo-promo yang ada, ataupun untuk rekan sobat trader yang sudah lama nih nggak transaksi di HSB ketika akan join kembali di HSB, nanti pun juga masih banyak promo-promo yang bisa didapatkan. Itu kira-kira seperti itu. Malam ini tadi kita sudah mulai online di jam 19.15 dan nanti kita akan online 1 jam ke depan, jadi bisa dimanfaatkan untuk waktunya. Ya. Kira-kira begitu. Kalau bisa ada pertanyaan, silakan bisa dilanjutkan di kolom chat. Sebelumnya saya sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Kiki, selamat malam. Ada Ibu Emi, ada Bapak Adi, Bapak Charles, ada Bapak Daniel, ada Ibu Risma, ada Bapak Chandra, ada Ibu Yosi, ada Bapak Napis. Dan untuk di sini ada 2 username yang tidak ada keterangan namanya. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Semoga bisa mendapatkan materi malam ini nanti disuguhkan dari tim analis. Kira-kira begitu, ya. Oke, baik. Eh, saya langsung arahkan saja ke Pak Amin sekalian menunggu untuk pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Trader. Kira-kira begitu. Silakan Pak Amin. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, oke, selamat malam. Udah kedengeran ya suaranya? Oke, Mas ya. Oke, oke. Kita ulang lagi, maaf. Ini untuk data kita malam ini akan memfokuskan untuk rilis data inflasi dari Amerika. Itu kenapa data ini sangat penting untuk kelangsungan ataupun pergerakan dolar selama 2024 ataupun minimal 3 bulan ke depan atau 1 kuartal ke depan itu bagaimana rencana The Fed untuk menerapkan tingkat suku bunganya. Jadi memang setelah
statement ataupun pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan kalau mereka itu sudah berhenti dalam siklus untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Lalu mereka juga memberikan sedikit gambaran ataupun bocoran kalau mereka itu memungkinkan untuk melakukan tingkat suku bunga karena tingkat suku bunga ini memangkas tingkat suku bunga ini sudah mendekati level target dari The Fed sendiri yaitu 2% gitu. Jadi memang pelaku pasar sudah berspekulasi di akhir tahun ataupun menjelang akhir tahun itu bahwa akan ada pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi memang tingkat suku bunga yang akan dilakukan mungkin sekitar 4 kali, tetapi sempat berkembang sampai hingga 8 atau 7 kali. Jadi memang ini yang rumors yang menjadi efek bola salju di akhir tahun ya. Jadi itu menimbulkan pelemahan dolar ke level 4 bulan. Lalu juga harga emas juga tadinya turun terkoreksi di 1972 sampai naik lagi ke 2088 itu harga tertingginya. Untuk sekarang ini karena memang rilis data NFP kemarin itu cukup bagus dan tidak ada perubahan di data average hourly earning dan unemployment-nya itu membuat pasar ataupun pelaku pasar menganggap ini tingkat suku bunga bisa dipertahankan lebih lama lagi. Lalu juga tingkat pemangkasan suku bunganya itu kemungkinan juga bisa tidak dilakukan di bulan Maret. Itu yang membuat dolar kembali menguat ataupun bisa konsolidasi untuk saat ini. Nah, untuk fokus data besok itu kita melihat market ini mengantisipasi adanya kenaikan tingkat inflasi yang dari bulan November itu 3,1%, ekspektasinya adalah 3,2%. Jadi tetap rilis data aktual lah yang akan ditunggu oleh pelaku pasar untuk melihat acuan dari petunjuk pemangkasan suku bunga The Fed untuk 2024 ini gitu. Oke, jadi ini fokusnya adalah data inflasi besok. Nah, ini mungkin kita akan melihat kita sebenarnya membuat sedikit perkiraan ya, misalnya data inflasi yang aktual dirilis dan skenario pasarnya. Nah, jika data yang dirilis itu ternyata di atas perkiraan, misalnya di atas 3,2, itu misalnya 3,3, itu adalah yang terjadi USD ataupun dolar akan menguat secara masif ataupun sangat besar. Nah, itu apa yang kita harus lakukan adalah kita menjual produk yang langsung berhubungan dengan dolar. Contohnya XAU USD ataupun emas. Itu kita melakukan aksi jual lalu terhadap mata uang seperti Euro USD, Pound Sterling USD juga kita melakukan aksi jual. Sedangkan yang terjadi pada indeks itu adalah kita juga melakukan aksi jual ya. Jadi di sini karena US menguat, aksi taking profit dari aksi beli sebelumnya, mereka menjual aset beresiko. Nah, contohnya juga emas itu merupakan aset beresiko. Kenapa dibilang aset beresiko? Karena memang kalau dibandingkan dengan misalnya Bank Sentral Eropa atau ECB, itu tingkat suku bunga The Fed itu masih lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jika yang terjadi adalah data yang dirilis itu di bawah perkiraan, misalnya di bawah 3,2, malah 3,0, itu yang terjadi adalah dolar akan melemah secara masif ataupun besar-besaran. Jadi kita akan melakukan aksi beli di emas, lalu juga mata uang seperti euro dan pound sterling kita melakukan aksi beli dan termasuk untuk indeks. Jadi kita akan melakukan aksi beli untuk indeks Nasdaq, Dow Jones dan S&P. Itu juga yang terjadi di akhir tahun di mana Nasdaq, Dow Jones itu naik ke level tertingginya gitu. Jadi memang kalau sekarang lagi sempat terjadi aksi taking profit di awal minggu bulan Januari sampai minggu ini baru mulai naik lagi. Nah, ini sudah mengambil ancang-ancang untuk rilis data inflasi. Kalau dari pandangan saya pribadi, tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Ibu Kiki ya, saya membaca tentang alasan kenapa data inflasi yang dirilis untuk besok itu naik gitu, ekspektasinya naik.
karena mereka beralasan itu adanya kenaikan harga energi, di mana di sini eh, berhubungan langsung dengan harga minyak. Sedangkan kalau kita lihat pergerakan harga minyak itu malah cenderung turun sepanjang bulan Desember, di mana sempat menyentuh level 68. Dan dengan adanya perang harga lagi minggu ini, di mana Arab Saudi menurunkan tingkat jual harga minyak mentah mereka, itu menyebabkan tekanan untuk pelemahan harga minyak lagi. Jadi memang alasan untuk kenaikan harga energi itu menurut saya tidak terlalu cukup relevan ataupun berhubungan dengan kenaikan data inflasi yang diekspektasikan besok naik. Jadi memang kalau saya boleh berspekulasi, pendapat saya pribadi adalah besok adalah datanya itu malah di bawah perkiraan. Jadi besok mungkin ya kalau ini sekedar spekulasi aja ya, ini pendapat pribadi, itu kita harus mengantisipasi kalau memang misalnya sebelum rilis data itu ternyata pergerakan harga itu US sangat menguat. Nah, itu kita antisipasi untuk melakukan counter. Jadi counter itu misalnya sedang menguat, kita malah membeli gitu kan. Kita bukan malah menjual karena kan kalau dia menguat itu kan naik kita beli ya. Nah, kita contohnya membeli aset yang berhubungan dengan USD, misalnya membeli emas, membeli euro, membeli pound sterling, lalu membeli indeks saham yang ada di Amerika, misalnya Nasdaq, Dow Jones, dan S&P. Kemungkinan sih seperti itu. Nah, ini mungkin kita akan bahas ya. Jadi ini saya juga mengumpulkan data atau rangkuman ekspektasi atas rilis data inflasi besok. Data aktual itu yang diperkirakan itu memang menunjukkan sedikit peningkatan inflasi bulan Desember ditambah dengan kuatnya data non-farm payroll. Maka eh, pada minggu ini ataupun selama awal bulan Januari ini, pelaku pasar itu cenderung memberikan pandangan bahwa The Fed itu masih lebih banyak ruang untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi pemangkasannya itu belum tentu bulan Maret, maksudnya seperti itu ya. Jadi memang perkiraan ekspektasinya diarahkan ataupun market cenderung condong diarahkan ke sana. Nah, ini kalau untuk mengcounternya seperti yang tadi saya ajukan dari pendapat saya pribadi, itu adalah kita malah memperkirakan data inflasi yang dirilis besok itu mungkin tidak naik seperti yang diperkirakan, mungkin seperti itu. Nah, untuk kedua ini kita bahas perkiraan di atas itu mendorong penurunan ekspektasi adanya penurunan tingkat suku bunga lebih awal, di mana pelaku pasar di akhir bulan Desember itu mengantisipasi adanya pemangkasan tingkat suku bunga The Fed itu di bulan Maret gitu. Jadi ini malah berbalik membuat dolar semakin menguat ataupun mengkoreksi pelemahannya yang terjadi sepanjang bulan Desember. Nah, salah satu pendapat dari Presiden The Fed Atalanta itu Ralph Bostic itu menolak ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal dan menegaskan bahwa inflasi masih jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2%. Memang betul inflasinya masih jauh, itu kan sekitar 3% atau 3,1 bulan November. Jadi dari pendapat Presiden The Fed Atlanta Ralph Bostic itu dia tetap beranggapan kalau suku bunga itu tidak bisa diturunkan lebih cepat, contohnya di bulan Maret. Itu yang dispekulasikan oleh pelaku pasar di akhir bulan Desember, bahwa akan ada penurunan tingkat suku bunga, mungkin kisaran sekitar 3 kali atau 4 kali pemangkasan tingkat suku bunga ya, tetapi rata-ratanya sih 75 basis poin. Tetapi di sini Bostic tetap bias ya, dia beranggapan kebijakan tetap ketat dalam jangka pendek dan Bostic itu memperkirakan penurunan sebesar 50 basis poin saja, jauh lebih kecil dari perkiraan pasar. Nah, itu yang rangkuman cukup penting yang ketiga yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi memang misalnya emas itu tidak bisa melanjutkan tren bullishnya dan cenderung mendekati kemarin itu koreksi sebesar 50% ya. 50% sampai 61%-nya kalau kita hitung kenaikan dari
1972 sampai 2088. Itu tingkat penurunan pasnya itu koreksi 61%-nya adalah di 2016. Nah, kalau memang berdasarkan teori price action, tingkat pembeli ataupun kita melakukan aksi beli yang ideal itu adalah di 2006. Itu tingkat koreksi di 70%. Mungkin antisipasi penurunan harga emas mungkin akan ke sana gitu ya. Kalau memang mengacu terhadap berita-berita yang tersedia di pasar gitu. Jadi yang keempat ini adalah alat ataupun tool CME FedWatch, di mana sekarang menunjukkan bahwa para pelaku pasar itu memperkirakan peluang 9,4% untuk pemangkasan suku bunga di bulan Maret, di mana itu turun menjadi 63,6% dan per hari ini gitu ya, dan itu minggu lalu itu kisarannya adalah 69,6%. Itu juga kita lihat sekitar turun 6% ya dari ekspektasi kalau adanya peluang pemangkasan suku bunga di bulan Maret. Nah, ini kita fokusnya data besok ini ada dua data, data CPI month to month atau month on month bulan Desember yang diperkirakan itu sebelumnya 0,1 naik jadi 0,2, untuk year on year-nya itu 3,1 naik menjadi 3,2. Ini yang tersedia di market ya, itu yang ditawarkan market sekarang adalah datanya seperti ini. Tetapi kita juga harus mengantisipasi, karena mengantisipasi contohnya adalah ada istilah penting di dunia trading yaitu buy rumor, sell fact gitu ya. Misalnya, jadi ini kan orang semua membeli rumors yang tersedia di berita-berita yang ada di market gitu ya. Jadi memang kita akan mengantisipasinya bagaimana. Nah, mungkin itu salah satu pendapat saya bahwa besok data yang akan dirilis mungkin tidak akan naik ataupun bisa saja turun gitu. Kalau memang unchanged, itu juga cukup memberikan ruang yang besar untuk the Fed bisa memangkas tingkat suku bunga di bulan Maret. Jadi kemungkinan alat tools CME FedWatch itu akan semakin naik lagi persentasenya untuk perkiraan pemangkasan suku bunga di bulan Maret dari the Fed. Nah, ini mungkin saya sedikit membuat gambaran untuk skenario proyeksi pergerakan harga USD ya. Skenario pertama ini saya memperkirakan misalnya datanya sesuai dengan ekspektasi ya, data inflasi naik dari 3,1 ke 3,2. Maka emas itu berpotensi untuk turun. Turunnya di bawah level 70% itu, kita melihat koreksi besar yang terjadi sepanjang bulan November ataupun harga terendah ini ya, harga terendah harga emas gitu ya. Itu kan sekitar 1810 atau 1800-an itu ya. Nah, itu naik ke 2000 kemarin 2048 ataupun 2040-an lah kita hitungnya. Itu mungkin itu bisa mendorong adanya koreksi lagi untuk harga emas untuk turun ke level pertama di bawah 2006, itu ada level 1994, lalu ada strong support daily di 1985, lalu terjauhnya mungkin kisarannya adalah 1911 dan 1896. Itu proyeksi kalau memang harga inflasi naik. Nah, skenario yang kedua itu akan terjadi rally lagi atau melanjutkan tren bullish dari harga emas. Kalau memang data inflasi yang dirilis besok itu ternyata turun ataupun unchanged misalnya, itu mungkin akan potensi naik lagi emas yang menembus level 2000-an atau naik di atas 2100. Kemungkinan kalau memang sudah naik stabil di atas 2097, itu kemungkinan besar dia akan naik ke level 2100-an ya. Contohnya 2102, 2114, lalu yang tertinggi di atas tertinggi harga sebelumnya di 2140-an itu adalah di 2194. Lalu kalau kita melihat analisa dengan Fibonacci expansion, itu ada target sekitar di 2232. Lalu juga tertingginya mungkin ada di 2266. Sampai kalau menurut saya memang ini
datanya ternyata turun, bisa aja mendorong emas sampai bulan Maret itu naik ke level 2330-an gitu. Jadi itu ekspektasi pergerakan dari proyeksi efek rilis data inflasi Amerika besok ya. Walaupun memang harus menunggu lagi hasil eh, meeting dari FOMC meeting di bulan ini. Nah, kemungkinan kita sudah bisa mengambil posisi jangka panjang nih untuk di 2024 untuk pergerakan harga-harga atau produk-produk yang kita ingin tradingkan. Kurang lebih sih seperti itu pemaparan tentang antisipasi ataupun implikasi dari rilis data inflasi untuk besok dari Amerika Serikat. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak Freddy ya. Mungkin Mungkin Betul teman-teman teman-teman sekali. ada ada yang yang sedang sedang trading trading dan dan ingin ingin bertanya bertanya tentang tentang Baik, posisi tradingnya. siap. Ini ada pertanyaan nih Pak Amin dari Ibu Kiki. Oke, Ibu baik. Kiki bertanya, Pak Amin, kalau data CPI aktual 3,2 sama dengan prediksi 3,2, berarti apakah dolar akan mengalami pelemahan? Atau kalau melemah, berarti tren 3 bulan ke depan dolar melemah ya? Kira-kira gimana nih Pak Amin jawabannya nih? Oke. Jadi tadi pertanyaannya, oke saya baca lagi ya biar nggak salah paham kalau data sih. Kalau data aktualnya itu sama dengan prediksi 3,2 itu masih tetap mendukung penguatan dolar ya Ibu ya karena memang kita mengantisipasi itu memang datanya betul naik gitu ya. Kecuali beda dengan ternyata data aktualnya unchanged 3,1. Nah, itu akan berimbas terhadap pelemahan dolar. Apalagi kalau memang di bawah 3,1. Itu sangat melemah lagi dolarnya dan itu kemungkinan akan semakin memicu adanya spekulasi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika atau The Fed di bulan Maret gitu. Jadi itu semakin konfirmasi, semakin besar mungkin rumors juga akan semakin berkembang dengan adanya pemangkasan suku bunga yang lebih tinggi ataupun lebih banyak lagi. Misalnya tadinya perkiraan 75 basis point, malah market sempat di akhir tahun itu memprediksi adanya pemangkasan sekitar 8 kali ataupun 9 kali gitu ya misalnya. Itu kan sangat ekstrim ya. Sampai dengan misalnya 175 basis point atau 1,75 persen gitu dari tingkat suku bunga yang saat ini. Kurang lebih sih seperti itu Bu Kiki. Jadi memang saya ulangi lagi kalau datanya memang rilisnya 3,2% itu masih akan mendukung penguatan dolar ya Ibu ya. Jadi memang dolar akan cukup menguat karena memang sesuai dengan eh, data-data ataupun berita-berita yang kita baca saat ini gitu ya. Tetapi kalau memang unchanged ataupun turun, nah itu akan terjadi pergerakan yang berbalik arah gitu, kurang lebih seperti itu. Oh iya Mas, Pak Amin. Pak Eh, Amin, jadi besok itu juga ada data unemployment claims. Jadi itu data unemployment claims tidak ngaruh ya? Hanya Data sekedar M, apa hmm, ngikut-ngikut aja. Kan dia diprediksi dolar melemah karena apa yang yang claims mengklaim. banyak kan? Heeh. Betul, Jadi kontra dengan CPI-nya sendiri. CPI-nya sendiri diprediksi dolar menguat gitu. Jadi antara prediksi ini agak kontra. Jadi yang lebih ngefek CPI-nya ya. betul. Kalau Karena memang eh, data yang difokuskan tetap data CPI. Kalau memang angkanya perbedaannya lebih jauh lebih tinggi, mungkin efeknya juga akan ada. Tetapi kalau memang datanya tidak terlalu besar perbedaannya dengan ekspektasi, mungkin akan tertutup ya Bu ya, ataupun ditutupi oleh reaksi pasar untuk bereaksi terhadap rilis data CPI ini. ya, Mas, kalau kita menganalisa kan kita memprediksi data dari data. Toh, kita memprediksi data besok dari data NFI kemarin. Itu ada korelasinya enggak? Ada sekedar gambaran input kalau NFP kemarin itu dolar apa membaik, data Amerikanya bagus kan? Begitu. Betul. Apakah ada pengaruh untuk besok gitu, Mas, CPI-nya? Kalau dari data NFI tidak ada pengaruh langsung ke data CPI ya Ibu ya, karena memang itu kan sektor pekerja ya. Tetapi memang
itu menjadi suatu tambahan ataupun suatu ini ya pertimbangan. Jadi dari The Fed sendiri bisa mempertahankan tingkat suku bunganya yang lebih tinggi ini lebih lama lagi gitu. Jadi memang kalau pengaruh langsung terhadap data CPI tidak ada, tapi memang itu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh The Fed untuk melakukan kebijakan terhadap eh, suku bunganya gitu, Bu. Oh iya Mas. Iya. Jadi Mas, seandainya menguat itu efek CPI berapa lama Mas? Eh, bisa sampai dengan ini ya FOMC meeting ya Ibu. Paling dekat Oh, lah misalnya gitu ya. Sampai menunggu betul-betul adanya pidato ataupun statement lagi dari Ketua The Fed, walaupun memang kita memperkirakan itu mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunga, namun statement yang akan dicermati itu adalah bagaimana tentang rencana pemangkasan tingkat suku bunga dari The Fed-nya itu. oke. Thank you Pak Amin. Sama-sama Ibu Kiki. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Berapa lama pengaruhnya itu sangat panjang ya. Paling paling cepat misalnya gitu ya kita menunggu rilis data FOMC meeting gitu ya. Jadi kemungkinan itu dari data CPI ini efeknya panjang. Walaupun memang harga mungkin setelah naik ada koreksi, kita lihat koreksi misalnya 20%, 38%, itu akan lanjut rally lagi, kurang lebih sih seperti itu. Kalau memang pergerakannya sudah di atas level yang kalau di mata uang naik di 200 poin ataupun misalnya di emas naik di atas $20 itu mungkin ada koreksi. Tetapi kalau naiknya masih tingkat wajar antara 10, 15, 10, $15 per hari. Nah, itu masih tingkat wajar. Nah, itu mungkin cenderung akan terus rally naik gitu. Tetapi kemungkinan sih pergerakannya cukup masif untuk besok ya kalau menurut saya sih. Mungkin efeknya itu range-nya juga akan melebar. Misalnya emas itu bisa aja melebar ke 30 sampai $40 ya range-nya ya. Sedangkan mata uang seperti euro mungkin di atas 100 poin, pound sterling mungkin bisa 200 poin, kayak kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk minyak sendiri mungkin efeknya tidak terlalu besar, tetapi karena memang di sini untuk produk minyak lebih cenderung ke melihat sisi permintaan, lalu ada juga perang dagang untuk harga dari minyak mentah yang dikeluarkan dari Arab Saudi dan situasi di Laut Merah dan Timur Tengah itu yang lebih berefek banyak ke harga minyak ya, contohnya seperti itu. Besok itu 8:30 ya untuk dirilis data CPI-nya ya. Mas Adi bertanya itu, mungkin besok kita tunggu rilis datanya di jam 8:30 ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat rilis datanya. Pergerakan yang cukup masif mungkin di atas jam 4 sore itu udah mulai market melakukan manuver ya, misalnya mengantisipasi ataupun pergerakan searah dari mengantisipasi rilis data sampai jam 8:30. Itu biasanya di atas jam 4 sore di waktu Indonesia Barat itu pergerakannya udah mulai kelihatan lebih stabil ataupun lebih searah gitu ya untuk masing-masing produk atau setiap produknya. Mungkin teman-teman ada yang sedang trading dan ingin bertanya lagi tentang pergerakan harga saat ini, boleh dibuka mic-nya ataupun menulis di kolom pertanyaan. Pak Novianto, jadi untuk BOJ sendiri, karena memang di awal tahun itu ada gempa ya, itu jadi menghambat sedikit dari kebijakan rencana kenaikan suku bunga dari BOJ gitu. Jadi memang yang semulanya di akhir tahun itu saya juga membahas bahwa BOJ berpeluang untuk menaikkan tingkat suku bunganya, termasuk juga tingkat suku bunga obligasinya, itu agak terhambat karena situasi adanya gempa di Jepang ini. Jadi memang pelemahan untuk yen ini memang tidak bisa terlalu diharapkan eh, lama, tapi efeknya memang ada. Jadi memang kalau kita melihat secara teknikal ya Pak ya, mungkin
area-area 145 sampai 147 memang itu area untuk koreksinya yen dulu untuk sebelum turun ke misalnya 139, 136, 127 bahkan sampai 119 dan 111 gitu ya misalnya. Nah, memang untuk tahun ini diperkirakan ada perubahan dari shifting kebijakan Bank Sentral Jepang atau BOJ ya, di mana memang dari bulan November itu sudah dibahas oleh beberapa pelaku pasar ataupun ahli ekonomi di Jepang dan di luar negeri bahwa BOJ ini mengalami permasalahan kenaikan tingkat inflasi yang cukup mengkhawatirkan di sana. Jadi memang eh, di samping itu juga kan biasanya itu ini perubahan yang tidak pernah terjadi di Bank Sentral Jepang selama 12 tahun lah kita ngomong gitu ya. Jadi memang kenaikan tingkat suku bunga dari BOJ itu yang akan diantisipasi di 2024 ini. Fokusnya mainnya di sana tetap Pak. Cuman karena efek gempa aja si mata uang yen ini jadi cukup melemah ya di awal tahun ini ya. Tadinya di 139 ditutup di akhir tahun langsung naik ke 144 dan 145 tertingginya, mendekati 146. Tetapi kalau kita mau jangka panjang, memang kita akan menunggu lagi level-level di area 146 sampai 147 untuk melakukan aksi jual di mata uang USD JPY. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Novianto. Kalau adanya intervensi biasanya sih akan menguatkan ya kalau dinilai mata uangnya ini kan sekarang lagi melemah ya Pak ya. Intervensi terhadap yen itu akan menguatkan yen ataupun biasanya sepanjang tahun 2023 juga intervensi itu adalah untuk menguatkan karena pelemahan yen yang sudah di luar ini ya, di luar target ataupun mencapai level tertinggi sebelumnya gitu Pak. Oke, untuk Ibu Risma ya. Ibu Risma untuk pergerakan pound sterling sih masih trennya masih bullish ya Bu ya. Kalau kita lihat daily ini pergerakannya juga masih sangat bullish. Tapi kalaupun turun itu memang masih tertahan di area 126 sampai kalaupun ada 125 kecil ya 125.90 sampai 125 ini kan strong supportnya di 2525 ya gitu Bu. Nah, targetnya sendiri kalau kita lihat di sini agak-agak jauh ya. Bisa aja dia akan naik secara bertahap ke 128, 130 sampai dengan area 133 dan 137 Bu Risma. Jadi memang untuk 2024 ini kalau kita melihat efeknya dari tingkat suku bunga The Fed itu akan menguatkan pound sterling gitu secara garis besar ya sepanjang 2024 karena memang adanya rencana pemangkasan tingkat suku bunga dari The Fed gitu Bu. Mungkin level ideal untuk melakukan aksi beli tetap di area 126 ya Bu ya untuk mata uang pound sterling USD. Terendah 126 betul Bu. 126 itu kisaran di 126 kalau kita lihat yang time frame lebih kecil ya. Nah, ini kan ada strong support di H4 ataupun 4 jam itu di 2685. Tetapi ada juga testing di area-area sini sekitar 12627 mungkin terendahnya di kisaran 12550-an ataupun 12595 gitu Bu Risma. Untuk prediksi yen malam ini sampai besok ya. Kalau malam ini pergerakannya untuk yen saya rasa udah mulai terbatas Pak karena memang sesuai target naiknya ke 14520-an ya. Kalaupun memang naik dia akan testing ke area resisten di 12580-an aja sih Pak. Nah, ini masih cenderung sudah memasuki area overbought ya. Jadi memang sudah jenuh naiknya. Naiknya memang walaupun naik pelan-pelan tetapi tidak terlalu tinggi lagi naik di targetnya. Kalau kita lihat itu harusnya ada koreksi ke area level 14305 kemarin. Tetapi di sini H4 juga ada konfirmasi dia mulai naik ya. Jadi memang
Kalau kita lihat di sini kan penguatan dolar nih Pak. Jadi kalau besok memang CPI-nya itu ternyata turun gitu ya, jadi melemahkan dolar, itu akan ada penguatan yen ataupun yennya USD JPY itu akan turun secara masif. Mungkin targetnya antara 143, terendahnya itu kita lihat area 141 dulu ya Pak ya. Tapi kalau di daily sih kemungkinan turunnya itu bisa ke 136 ya Pak ya. Karena dari pergerakan daily sendiri ini konfirmasi masih trennya tren bearish gitu Pak. Walaupun H4 agak kontrari ataupun mengcounter dari tren bearish yang ada di time frame daily gitu Pak. Jadi kemungkinan sih untuk malam ini naiknya udah mulai terbatas. Besok mungkin kalaupun naik kisaran 14580-an ya Pak ya. Atau kalau memang naik di atas itu mungkin ada 14620-an. Halo, ya Ibu Yosi, untuk pound sterling tadi juga kita sudah bahas dengan Ibu Risma ya. Untuk pound sterling itu trennya masih sangat bullish. Jadi memang dari 4 jam ini juga bergeraknya masih di arah bullish untuk testing area 2780-an sampai area 2835 atau 40-an ya. Jadi memang kalaupun nanti turun kira-kira di area 25 maaf di 2640-an atau 50-an itu 2620-an juga area untuk posisi beli ya. Jadi memang untuk memegang posisi GBP USD ataupun pound sterling saya cenderung lebih memegang untuk bullish, masih bullish gitu Bu. Ini ada Bapak Satria menanyakan tentang gold juga ya. Malam ini open posisi enaknya di berapa Pak? Untuk posisi untuk gold ya. Sebenarnya kalau tadi itu ada area 39, area 41 sampai area tertinggi malam ini mungkin di kisaran 47 misalnya. Cenderungnya itu masih trennya adalah sideway ya. Kalau ini belum ada tren sih menurut saya. Atau memang masih ranging misalnya gitu. Ya betul, masih sideway. Area sideway-nya itu kisaran di area 20 sampai 40 gitu. Jadi memang kalau memang eh, masih ranging sampai besok adalah menunggu dekat area 40 atau di 40-an sell di area 20-an misalnya 24 sampai 21 itu buy ya. Kemungkinan sih pergerakan masih ranging ataupun sideway ya. Malam, Malam. selamat malam, Pak Amin. Iya. Pak, Empang nanya, aku kan ambil posisi si gol di 2032. Nah, Iya. itu kira-kira masih bisa diselamatkan nggak, Pak? Posisi apa ya, Pak? Buy. Gol XAUSD, buy. Oke, untuk buy ya. Kita coba lihat ya, Pak ya. Nah, kalau dari 1 jam sih memang turunnya udah mulai terbatas, Pak. Udah ada ini ya, sinyal untuk oversold minor ya. Kemungkinan kalaupun turun, coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya targetnya. Kemungkinan turunnya di area 28 aja, Pak. Nah, untuk naiknya itu cenderung memang masih, kalau saya melihat peluangnya adalah testing area 37 misalnya ya. Kan di H1 itu ada resisten kuat ya di 3715, lalu juga potensi tertinggi juga tadi 39 sudah tercapai, bisa aja naik ke area 48 tertingginya Pak gitu. Untuk terendahnya sih kalau saya melihat sih potensinya memang yang berbahaya kalau dia turun di bawah 24. Kalau secara stabil turun di bawah 24 itu bahaya karena memang dia akan testing support di 2021 sama 2012-nya gitu Pak Sopar. Oh gitu. Berarti Tetapi kalau kita melihat dari pergerakan saat ini, menurut saya sih ada cenderung bisa testing lagi naik ke area 37, 39 ya. Nah, kecuali dia naik secara stabil nih di H4-nya nembus di atas 42. Nah, itu kemungkinan ada harga tertingginya di 48 ya, Pak. Sampai area sekitar 56 lah kalau paling tinggi. siap. Gitu, Pak. Tapi memang karena kita melihat
tekanan berita ataupun yang dijual nih beritanya yang ada di market itu kan ekspektasi CPI ini besok naik gitu ya. Jadi itu yang membatasi kenaikan harga emas saat ini gitu Pak Sopar. Berarti masih bisa diselamatkan ya Pak ya? Harusnya sih Kira bolak-balik masih Pak. Apalagi kalau Bapak memang punya ketahanan dana yang cukup ya. Itu malah ya. bisa melakukan ini averaging misalnya kayak gitu ya. Nanti turun lagi di 28 misalnya Bapak buy. Tetapi sambil nunggu itu karena 28 dan 27 itu kan areanya ketat ya. Itu Iya. cukup menjadi support yang kuat ya untuk emas ya dalam Iya. 1-2 minggu terakhir ini. Jadi setelah dia gagal closing stabil di bawah 27 itu langsung naik ke 39, 38. Kurang lebih sih seperti itu pergerakannya Pak dalam beberapa hari ke belakang ini. Baik, siap. Ya, makasih Pak Amin Baik, infonya. mungkin Bapak bisa mempertimbangkan taking profitnya di 37, 39, dan 48 ya Pak ya untuk posisi buy 32-nya ya. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya tentang posisi trading yang lain. Baik, silakan. Seperti ada yang lain dari beberapa ulasan Pak Amin yang tadi sudah disampaikan banyak sekali ya materi-materi mulai dari data non farm payroll yang dirilis pada minggu lalu persiapan menjelang CPI yang akan dirilis pada Kamis malam besok di jam 20:30, termasuk untuk rekan-rekan yang saat ini sedang alami floating atau kondisi masih mengambang dan belum dikelirkan posisinya. Intinya adalah ketahanan dana yang dimiliki sebagian trader atau trader itu sangat penting. Dan jangan lupa gunakan TP sama SL-nya. Pak Chandra ada pertanyaan nih, 2024 Pak, sampai nggak turunnya kira-kira? Ini kalau boleh saya bantu jawab ya Pak. Di hari Senin lalu, harga emas itu dia terendah di 2016. Harga di Senin lalu. Sedangkan di kemarin itu dia pernah ada harga di 2028 ya. Di 2024 bisa saja terjadi jikalau area support hari ini dia bisa tersentuh. Kalau bisa gambaran saya nih Pak untuk harga pivotnya ini kan di area 2032 nih. Di bawah pivot itu dia ada support 1, support 2, support 3. Kalau Pak Amin ulasan support 1, 2, 3-nya di harga berapa nih Pak Amin? Untuk support yang pertama sih yang paling kuat itu di 27, lalu kedua 24. Nah, yang ketiga itu paling bawah itu area 12 sih kalau saya. Oke, jadi itu area support 1, 2, 3 yang bisa jadi pertimbangan. Artinya area 2024 itu masih masuk dalam support 2 ya Pak. Jadi Iya, bisa dijadikan salah satu alternatif. Kalau Bapak memang ada open sell saat ini, Bapak bisa tipin juga di area support 1, 2 di 2024, boleh nggak Pak? Kira-kira begitu Pak Chandra ya. iya Pak. Tetapi memang kalau kita bahas tadi Pak Sopar juga kan lagi ada posisi beli ya di 32 ya. Memang kalau dari teknikal sih turunnya ini udah mulai terbatas Pak di 28 ya. Nah, kemungkinan kalau dia dari 15 menit juga tren yang ada di market sih menurut saya sih masih bullish ya Pak ya. Jadi untuk 24 itu mungkin agak berat. Mungkin kita ngelihat di area 28 dulu kalau memang dia turun stabil di bawah 20 28 mungkin tercapai area 24 karena dia tes harga low hari ini kan di 24 gitu ya Pak. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya lagi tentang pergerakan harga saat ini. Sekedar informasi tambahan untuk data nanti malam, itu dari kawasan Pound Sterling, salah satu gubernur Inggris dia akan menyampaikan pidatonya di jam 9 malam. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah ada open posisi di Pound Sterling dan kawasan Eropa mungkin bisa diwaspadai karena ini dia dampaknya high impact nih. Walaupun data ini dirilis dari Pound Sterling dan mengingat Pound Sterling itu masih masuk dalam kawasan zona Eropa, dampaknya pun biasanya ke mata uang Euro USD. Ya, jadi bisa diperhatikan juga. Biasanya kami ambilkan sumber beritanya itu yang pertama dari investing.com,
Yang kedua itu dari forexmeter.com, atau kalau misalnya Bapak Ibu suka update di Bloomberg, bisa juga cek di Bloomberg, dan biasanya nanti akan tahu hasil pidato yang sudah dibawakan. Ya, ini untuk di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Napis bertanya, malam Pak, maaf sedikit melenceng dari materi. Saya masih amatir dalam pemahaman materi trading. Apakah di HSP memasarkan buku trading? Kalau ada, kepada siapa saya bisa beli buku? Terima kasih. Ya, siap. Oke, Bapak Nafis mungkin bisa melihat blognya HSB ya. Misalnya Bapak, saya ketik aja ya. Ini blog untuk belajar trading dengan analisa teknikal ya Pak ya. Nah, ini salah satu blog yang bisa Bapak pelajari. HSB sendiri tidak mengeluarkan buku ya. Jadi mungkin kalau memang Bapak Nafis ingin belajar edukasi, kita juga memberikan edukasi secara reguler gitu ya. Contohnya setiap minggu ada webinar, lalu juga setiap hari jika ingin mengajukan materi training one on one dengan tim market analis itu bisa diajukan melalui aplikasi gitu ya. Nah, mungkin kalau di awal sih saya bisa memberikan masukan itu mungkin Bapak Nafis bisa fokus dulu nih belajar eh, trading di satu produk misalnya forex itu ya, ataupun disesuaikan dengan modal yang Bapak Nafis miliki. Misalnya nanti rencana tradingnya, misalnya kita ngomong $500 atau $100, atau memang berminat ke komoditi dengan nilai investasi yang lebih besar, misalnya 1.000 sampai 5.000. Nah, itu fokus dulu terhadap modal yang dimiliki, lalu mencari produk yang cocok untuk dipelajari dengan karakteristik modal yang dimiliki oleh Bapak Nafis. Kurang lebih sih seperti itu ya Pak. Mungkin masukan dari saya Pak. Sama-sama Bapak Nafis. Untuk teman-teman yang lain, apakah ingin ada yang bertanya lagi? Mungkin pergerakan harga yang sedang ditradingkan ya saat ini ya. Bisa kita bahas sekarang. Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak eh, Freddy ingin memberikan informasi lainnya terkait tentang produk-produk dan promosi, mungkin bisa diisi sebentar. Oke, baik, siap. Terima kasih. Seperti halnya yang tadi sudah saya sampaikan di awal obrolan, bahwasanya HSB saat ini sedang banyak promo yang bisa dinikmati. Yang pertama, di awal tahun ini kita ada promo khusus nih, khusus untuk nasabah yang belum deposit terutama. Yang pertama, ketika nasabah masuk dengan modal minimal di $50, itu nantinya bisa mendapatkan bonus senilai $10, dan itu bisa langsung dijadikan modal trading. Kalau Bapak Ibu masuk dengan dana di $5.000, nantinya bisa langsung mendapatkan bonus senilai 2.500, sehingga total ekuitas yang dimiliki adalah 7.500. Bonus ini ya berlaku untuk semua calon nasabah baru ataupun nasabah yang sudah lebih dari 30 hari tidak lakukan transaksi. Dan ketika akan top up, sebaiknya segera menghubungi relation manager ataupun konsultan masing-masing supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih detail terkait promo yang kami sampaikan saat ini. Itu kira-kira seperti itu. Yang kedua, untuk Sobat Trader juga, di minggu ini kami banyak sekali kedatangan nasabah-nasabah karena referral atau mengajak teman nih ya. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan ketika Bapak Ibu merekomendasikan HSB. Cukup dengan membagikan link yang ada, dibagikan ke sosial media, nanti biar tugas dari tim QIC kami yang akan memberikan edukasi kepada para rekan-rekan Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu tidak perlu mencari lebih detail nih. Ya, dan ketika keuntungannya adalah ketika Bapak Ibu mengajak teman dengan link referral tersebut, nantinya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bonus selama akun itu aktif transaksi di akun real. Dan itu tidak ada jangka waktunya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira promo-promo ini yang
bisa dinikmati untuk saat ini. Paling nanti di minggu depan kita masih akan ada promo lagi di pertengahan bulan. Kalau berkenan, silakan nanti bisa langsung menanyakan tentang promo terbaru kepada tim relation manager ataupun konsultan supaya lebih update lagi tentang promo-promo yang bisa didapatkan. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan untuk info materi malam ini yang sudah disampaikan dari tim analis ataupun dari informasi promo yang kami sampaikan? Kalau ada, silakan bisa langsung chat saja nih untuk kolom komentar supaya kita bisa langsung bisa merespon. Karena kalau misalnya tadi kita mulai di jam 7.15 dan acara ini atau materi webinar itu adalah 1 jam ke depan, ya, jadi mungkin bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin mengingat pergerakan juga masih cukup aktif. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat ataupun membuka mikrofonnya ya. Jepang ya, Jepang lagi open buy atau open sell nih Bapak Ibu? Ya, Ibu Heni ya. Ya, untuk Jepang tadi mata uang USD JPY itu ini sudah mencapai level overbought-nya ya. Jadi memang harus hati-hati kalau jika ambil posisi buy. Memang naiknya itu kita melihat potensinya ada potensi naik ke 14557 ya, di atas 14530 misalnya. Harga tertinggi di 14532 misalnya. Nah, tetapi kalau kita melihat target koreksinya, harusnya sih ini harusnya ada koreksi dulu karena memang naiknya udah terlalu tinggi. Kemungkinan 14487, lalu juga ada strong support di 15 menit di 14466 ya. Nah, untuk di 1 jam sendiri akan ada penurunan stabil kalau dia mulai turun di bawah 14419 ya. Gitu Ibu Heni. Ah, Aussie USD. oke, untuk Aussie USD ya. Ya, Ibu Emi. Iya Ibu Emi sebentar ya. Ibu buy atau sell nih? Ibu lagi ada posisi buy atau sell di Aussie? Pergerakan Aussie sih kalau saya pantau dalam beberapa hari belakangan ini sih turunnya sih sangat terbatas ya. Kemungkinan memang 16660 sampai 16630-an itu sudah memasuki area oversold gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih ini area ideal 166 atau 165 untuk melakukan aksi beli ya. Gitu Ibu Eni. Oke. Ibu Yosi ada pertanyaan. Pak, ini Jepang turun dulu ya? Iya, kemungkinan sih kalaupun koreksi area 14480-an tadi ya. Sampai dengan kalau di 15 menit targetnya turunnya minimal itu mungkin 14486. Nah, kalau dia mulai turun stabil itu di bawah 1466 itu mulai turun stabil, testing di supportnya H1 ya di 14419 gitu. 14419. Iya. Pak Randi bertanya, Pak di HSB nggak ada yang lot kecil ya? Ada Pak 0,1 itu yang paling kecil. Untuk di akun mikro 0,01 kita belum ada. Doakan saja semoga di tahun ini segera terrealisasi karena HSB sudah dari tahun 2022 kita sudah coba pengajuan, 2023 kita sudah mulai pengecekan lagi nih dari Bapepti. Semoga di awal tahun 2024 untuk akun mikronya bisa segera terrealisasikan. Kira-kira begitu Pak Randy ya. Iya, kita berdoa aja mungkin HSB juga bisa segera mengadakan akun yang Mikro. dengan akun mikro untuk transaksi dengan lot yang lebih kecil lagi di bawah 0,1 ya, Pak. HSB kapan ada kripto? Kalau kripto sendiri itu kita belum jelas nih Pak, karena kripto itu kan memang untuk izinnya dia berbeda Pak. Ya, izin yang diberikan dari bursa itu berbeda, tidak bisa masuk ke saat ini belum bisa kita untuk dagang kripto ataupun Bitcoin dan lain-lain. Ya, tapi kalau misalkan nanti kita ada update produk terbaru, kita pasti akan share. Yang jelas untuk saat ini yang paling baru di HSP itu produknya adalah single stock atau US stock saham Amerika. Saham Amerika ini juga cukup lumayan kok Pak untuk fluktuatif pergerakannya. Hanya saja saham Amerika ini dia running di jam sesi Amerika. Kalau saat ini musim panas ya musim dingin Pak ya. Musim dingin 2135 WIB buka marketnya. Gitu Pak Chandra.
Iya Iya Pak Pak Chandra, Chandra, kalau 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 legalitas sih, masalah legalitas sih legal legal ya ya Pak Pak ya, ya, Novianto Novianto ya. ya. Pak Novianto Novianto juga juga bertanya bertanya tentang tentang kripto. kripto. Tetapi Tetapi memang memang kalau kalau produk produk kripto kripto itu itu sebenarnya sebenarnya untuk untuk ditradingkan ditradingkan itu itu agak 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 lebih lebih sulit sulit diprediksi diprediksi dan dan cenderung cenderung lebih lebih beresiko beresiko karena karena memang memang fundamentalnya fundamentalnya nggak nggak ada ada kalau kalau kripto kripto ya. ya. Jadi Jadi memang memang eh, produk-produk produk-produk yang yang tidak tidak memiliki memiliki fundamental fundamental itu itu cenderung cenderung sangat-sangat sangat-sangat beresiko beresiko gitu. gitu. Very 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 high high risk risk gitu gitu ya. ya. Jadi Jadi selain selain Bitcoin Bitcoin dan dan Ethereum Ethereum sih sih menurut menurut saya saya itu itu adalah adalah yang lain lain akan akan dinilai dinilai sebagai sebagai altcoin altcoin misalnya misalnya gitu gitu ya. ya. Tetapi Tetapi untuk untuk naik naik dan dan turunnya turunnya itu itu tidak tidak ada ada eh, faktor faktor fundamental fundamental yang yang bisa bisa kita kita jadikan jadikan acuan acuan gitu gitu ya ya. untuk Untuk bisa bisa menganalisa menganalisa pergerakan pergerakan harganya harganya mau mau kemana kemana gitu gitu ya. ya. Mungkin Mungkin secara secara teknikal teknikal aja aja sih, sih. tetapi Tetapi itu itu pun pun teknikal teknikal lebih lebih cenderung cenderung lebih lebih spekulasi spekulasi dan dan high high risk risk gitu. gitu. Jadi Jadi memang memang untuk untuk trading trading di di kripto kripto sih sih saya saya tidak tidak terlalu terlalu menyarankan menyarankan untuk untuk saat saat ini ini karena karena memang memang yang yang pertama pertama itu itu tidak tidak ada ada fundamentalnya, fundamentalnya, yang yang kedua kedua juga juga di di HSP HSP belum belum ada, ada, dan dan yang yang ketiga ketiga menurut menurut saya saya itu itu cenderung cenderung sangat sangat berbahaya berbahaya kalau kalau tidak tidak memahami memahami ataupun ataupun tidak tidak mengerti mengerti tentang tentang ininya ininya ya, ya, apa apa Dunia persilatan. dunia persilatan persilatan dan dan perhitungan misalnya margin margin requirement requirement dan dan segala segala macam macam ya. ya. Itu Itu saya saya juga juga pernah pernah mencoba mencoba saya saya pribadi pribadi untuk untuk trading trading misalnya misalnya di di kripto kripto itu itu nggak nggak bisa bisa modal modal dengan dengan yang yang modal modal misalnya misalnya trading trading forex forex ataupun ataupun trading trading komoditi komoditi ya. ya. Itu Itu butuh butuh modal modal yang yang lebih lebih besar besar lagi lagi karena karena memang memang kalau mau kalau trading trading misalnya misalnya Bitcoin Bitcoin dengan dengan harga harga yang yang sekarang sekarang di di atas atas 40.000, kemarin kemarin tertinggi tertinggi di di 47.000, 47.000, itu itu margin margin requirementnya requirementnya sangat sangat tinggi, tinggi, sangat sangat besar besar gitu. gitu. Nggak Nggak nyampe nyampe untuk untuk trading trading investasi investasi jangka jangka pendek pendek, itu itu mungkin mungkin lebih lebih trading trading investasi investasi jangka jangka panjang panjang tetapi tetapi modalnya modalnya sangat sangat besar. besar. Kurang Kurang lebih lebih sih sih seperti seperti itu itu sih sih pandangan saya. Oke, terima kasih pandangannya Pak Amin. Kira-kira begitu Pak Yis. Yang penting kalau misalkan, nah bisa jadi Pak, itu pendapat Bapak ya. Karena kan kita juga pasti punya pendapat yang berbeda-beda ya. Saya tidak bisa share di forum ini, Pak. Ya, Iya, Bapak punya pandangan berbeda dan karena Bapak juga kalau punya kita pandangan bahas setelah kripto pendapat. nanti yang yang punya punya kripto kripto juga juga akan Iya, komplain misalnya gitu iya. ya. jadi Jadi memang memang kita kita lebih lebih Kita fokusnya di forex aja deh Pak, yang ada di HSB deh Pak ya. kita mengambil mengambil garis garis besarnya besarnya atau atau benang benang merahnya merahnya aja aja. gitu ya. Ya, yang penting kalau misalkan memang kita punya modal ya, kita sudah ada jalannya nih Pak. Bapak udah punya toko nih, tokonya HSB namanya, udah ada produk yang mau dijual nih, tinggal eksekusi. Kita kasih manajemen resiko TP sama Excel udah Pak. Kalau udah profit, WD. Dan ingat nih, ini yang paling penting nih. Saya sering ketemu dengan beberapa klien yang saya hadapin ya. Pak, sebaiknya kalau trading itu apa sih Pak? Eh, sarannya, sarannya itu modal besar dan sabar. Ya, kalau kita udah punya modal besar dan sabar, pasti tiap hari cuan. Dan kalau bisa, setiap hari itu harus WD, jangan setiap hari top up. Itu yang paling penting. Kalau misalnya udah pernah ngerasain ini, pasti enak kok ke depannya. Dapurnya bisa ngebul terus. Ya, kira-kira begitu. Oke, Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan? Pak Adi, Pak Agus, Pak Andi, Pak Chandra, Pak Charles, Ibu Rika, Ibu Edison, Ibu Emi, Ibu Kiki, Ibu Liliana Mardi, Bapak Napis, Bapak Novianto Ajis, Pak Randi, Ibu Yosi, apakah ada pertanyaan? Boleh, gimana Pak Ajis? Atau kalau Bapak mau buka speaker juga boleh kok. Tentang trading signal yang di aplikasi HSB. Ya, gimana Pak? Bapak mau buka speaker juga boleh kok Pak. Iya, iya, saya mau tanya ini Pak ya. Siap. Eh, Kadang-kadang saya lihat trading signal itu nggak sama dengan yang ada di trading view gitu ya. Trading signal tidak Kayak sama nggak dengan yang di trading view. Trading sepertinya signal yang gimana tuh nggak maksudnya? akurat gitu ya. Eh, nggak akurat gitu. Grafiknya Pak atau apanya nih Pak?
gini, misalnya Referensinya trading apa gimana Pak? signalnya itu di trading signal suruh kita buy. Ternyata eh, dalam aplikasinya itu trennya lagi sell, sell Oke. Jadi mungkin terus gitu. kalau boleh saya ini Jadi ya nggak Pak, ketemu bahas. untuk Misalnya ngikutin Bapak trading signalnya lihat, itu nggak pernah ketemu. nah, Oke. ya oke Pak. Mungkin Gitu. kalau dari trading signal yang ada di trading view misalnya gitu ya, itu kan juga kebanyakan mereka mengambil ini ya tren majornya ya, misalnya dari daily gitu atau apa ya. Nah kalau memang trading signal yang di HSB mungkin itu sifatnya adalah intraday gitu Pak. Mungkin makanya itu tidak sinkron, mungkin kalau saya lihat sih mungkin kalau ada perbedaan mungkin itu sih faktor yang paling bisa ini ya dijelaskan gitu ya secara eh, apa materi ataupun teknisnya gitu ya, kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Jadi mungkin kalau Bapak ngelihat trading signal dari trading view misalnya dari currency matter ataupun apapun itu yang misalnya strong buy atau strong sell gitu kan ya, itu memang lebih jangka panjang kalau saya melihatnya sih kalau dari sisi eh, tim analis gitu ya. Tapi kan di sini tim analis juga memberikan suatu referensi yang sifatnya intraday ya, misalnya jangka pendek gitu ya. Nah, itu mungkin yang agak sedikit kontra dengan misalnya website-website seperti ataupun ini ya, apa materi-materi yang ada di internet lainnya gitu ya. Jadi memang kita HSB lebih mengaplikasikan eh, apa kebutuhan yang lebih urgent untuk nasabah, lebih trading harian misalnya kayak gitu Pak. Begitu Pak Ayes jawabannya ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan signal itu kan bisa banyak banget dari sumber-sumbernya. Salah satunya mungkin yang tadi Bapak sebutkan tuh di TradingView. TradingView itu dia adalah salah satu aplikasi penyedia jasa. Ya, dia bukan broker, jadi memang tidak ada kepentingan apapun. Hanya saja di dalam TradingView itu kan banyak sekali indikator-indikator yang digunakan. Ya, dan di HSP pun juga untuk tampilan chatnya, kita juga bekerja sama nih Pak dengan TradingView. Chat yang ada di aplikasi IX, di aplikasi yang warna biru, itu kita bekerja sama dengan TradingView. Dan kalau misalkan di signal yang diberikan di HSB, itu kita memang lebih ke jangka pendek ada, ke intraday juga ada. Tapi kalau misalkan di beberapa signal yang lain, itu memang mereka rata-rata adalah untuk di jangka panjang. Itu kira-kira seperti itu. Tadi sore saya juga ada pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana sih cara kita menyimpulkan signal mana sih yang paling benar? Kan begitu ya. Karena saya tujuan trading itu bisa mendapatkan cuan. Kalau bisa antara satu broker, antara satu web dengan yang lain ya, itu kita sama-sama misalkan dari TradingView mereka eh, sarankan buy. Mereka kasih TP dan SL di berapa ya. Sama nih Bapak Ibu ada entry juga di HSB. Signal HSB kasih buy atau sell di TP dan SL-nya berapa. Nanti kita sama-sama perbandingkan nih minimal 10 kali entry deh. Yang paling cuan besar itu yang mana? Kalau misalnya ke depannya yang A yang paling bagus, ya udah kita gunakan yang TradingView boleh, yang HSB juga nggak apa-apa. Itu kira-kira seperti itu Pak untuk penjelasannya. Ini ada yang bertanya lagi Oke, nih. Pak Satu Adi. dari Padi. Pak Adi bertanya, Yuso Oil bagaimana Pak peluang jam setengah 9 ini Pak? Oke, Pak Adi lagi ada open buy atau sell? Oke, kalau hari ini juga ada rilis data crude oil inventory ya. Jadi memang eh, pergerakan saat ini itu cenderung masih bullish, tetapi kalau kita lihat di H1 dan H4 ini sudah mulai keluar signal untuk overboughtnya. Jadi memang naiknya jadi mulai udah agak terbatas nih. Jadi mungkin area 7338 tadi sudah tercapai. Kemungkinan area tertingginya mungkin sampai 7440-an atau 7450 aja naiknya. Harusnya sih masih beres ya kalau memang ngelihat dari tren majornya ya, misalnya di H4 daily gitu ya. Itu walaupun ada kenaikan ini sifatnya sementara aja sih Pak Adi. Nah, lebih cenderung ini harga-harga ideal untuk melakukan aksi jual di area 73 dan 74-nya kayak gitu, Pak.
Nah, kalau menurut saya Saya sih sih di jam 20.30 ini karena sedang naik, ya mungkin naiknya akan mendorong lagi sekitar 50 atau sampai paling jauh ya $1 lagi naik. Nah, setelah itu baru akan turun lagi. Pak Nafis bertanya tips jitu jika kita tidak terjebak di pergerakan harga. Untuk tips jitunya itu memang kita lebih bersabar ya nunggu momen. Misalnya nih, contohnya sekarang nih, ini harga-harga udah di harga tinggi, misalnya di harga minyak saat ini ya. Ini udah level-level overbought, udah terlalu mahal. Nah, kalau di level tertinggi ini orang sudah mengurangi posisi beli, cenderung sudah mulai mengambil posisi jual misalnya gitu. Nah, seperti yang terjadi juga di USD JPY gitu. Jadi nunggu harga jenuh di time frame H4 ataupun daily itu baru entry kalau memang mau menunggu momen ya yang sabar untuk melakukan entry agar tidak terjebak di pergerakan harga yang dengan range besar. Tetapi kalau kita melihat lagi besok ada rilis data, akan lebih baik lagi tipsnya itu trading setelah rilis data aja gitu. Jadi memang tipsnya sih kurang lebih seperti itu. Selain menunggu momen, kalau ada rilis data besar, data fundamental besar itu tradingnya nunggu harga stabil. Misalnya dari rilis data tuh sekitar setengah jam baru entry kalau itu harganya sudah mulai stabil searah. Misalnya lagi naik-naik terus atau nanti saat mulai turun dia turun terus. Walaupun terlambat tetapi lebih cenderung potensi ininya lebih kecil ya untuk mengalami kerugiannya gitu dan lebih cenderung eh, lebih banyak profitnya kalau kita lebih bersabar. Kurang lebih seperti itu Bapak Nafis tipsnya. Tips itu Pak biar tidak terjebak. Iya tips gitunya sih kurang lebih seperti itu. Sama. Iya. Ininya modal Pak yang besar Pak. Iya, kalau trading forex apalagi Pak, modal besar itu nggak ada ruginya karena emang harga akan kembali balik lagi gitu ya. Misalnya lagi naik nanti juga akan turun lagi gitu. Tetapi ya kita sinkronkan lagi dengan analisa teknikalnya ya. Jadi mungkin bisa tipsnya juga Bapak juga bisa komunikasi dengan RM ataupun mentor pribadi Bapak menanyakan bagaimana referensi mereka, bagaimana pandangan mereka untuk pergerakan market, khususnya produk yang ingin Bapak tradingkan. Lalu Bapak juga bisa bertanya di forum ataupun grup Traber yang ada di Telegram yang ada di dalamnya analis ASB itu juga bisa memberikan pandangan mereka secara pribadi tentang pertanyaan Bapak. Misalnya Bapak sukanya trading di apa, nanti akan diberikan pandangan pribadi yang sifatnya itu adalah dari pandangan si analis tersebut. Sama-sama Bapak Nafis. Eh, apakah ada pertanyaan lain? Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, eh, Aduh. Pak Randi ya, di trading demo dapat reward gimana itu Pak? Oke, mungkin Pak Freddy mau jelasin. Siap. Di trading demo dapat reward. Gimana itu Pak? Oke, jadi gini. Trading di akun demo itu hanya berlaku untuk calon nasabah ya. Jadi tidak berlaku untuk nasabah yang sudah memiliki akun real. Oke ya. Nantinya Bapak dan Ibu ketika akan join di akun real bisa mendapatkan bonus tambahan. Bonus tambahan di aplikasi itu nantinya bisa langsung dilakukan untuk transaksi. Biasanya rata-rata bonus yang bisa dimasukkan ke ekuitas itu bernilai $50 ya. Dan $50 itu bisa langsung buat modal transaksi, tapi tidak bisa langsung diajukan penarikan dana. Hanya kedepannya bisa dilakukan penarikan dana ketika jumlah syarat lotnya sudah tercapai. Untuk syarat peraturannya itu tertera di pojok kanan atas terkait peraturan supaya Pak Randy bisa lakukan penarikan dana dari bonus yang didapatkan.
Itu kira-kira begitu Pak Randy ya. Siap, Pak Novianto. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya. Ya, sukses selalu Sama-sama untuk Bang Bapak. Novianto, terima kasih. Ya, Sukses selalu untuk kita semua, untuk amin. rekan-rekan trader. Jangan lupa juga menjaga manajemen risk dari modal masing-masing ya untuk ekuitasnya. Kalau trading juga jangan over trade, lotnya dijaga dan lihat risk per trade-nya kurang lebih seperti itu. Oke Pak Freddy, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup untuk acara webinar malam ini. Oke, baik. Saya terima kasih Pak Amin untuk materi malam ini yang sudah diberikan. Semoga materi yang sudah diberikan dari Pak Amin semuanya bisa bermanfaat dan bisa diterima dari semua rekan-rekan trader. Jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kami sebagai tim RM atau tim konsultan supaya Bapak dan Ibu selalu update. Kalau bisa membutuhkan edukasi lebih dalam lagi, bisa manfaatkan fitur edukasi one on one dan Bapak Ibu bisa memilih waktu yang ditentukan. Biasanya dari tim analis akan memberikan waktu kurang lebih selama 1 jam dan silakan siapkan semua pertanyaan agar nantinya ketika sudah ketemu dengan tim analis itu bisa langsung terhubung. Kira-kira begitu ya. Dari kami ucapan terima kasih, selamat malam untuk Bapak dan Ibu dan terima kasih sudah bergabung dan semoga kedepannya bisa semakin jaya di handle semesta bujangga. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sampai ketemu lagi di edisi webinar lainnya. Terima kasih, sehat-sehat semua.